Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di tengah pandemi Covid-19, orang menyebutnya dengan corona atau Covid-19, apapun itu nama yang disematkan kepadanya, banyak orang yang berusaha untuk menghindarinya dengan berjemur di pagi hari. Banyak orang yang berusaha menghindari semua itu dengan berolahraga. Banyak seseorang yang berusaha menghindari itu dengan meminum vitamin. Tapi kapan kita berusaha menghindari itu dengan amalan yang Allah ridhai? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram min." Dalam hadis Rasulullah menjelaskan dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, "Idza sami'tum bihi bi ard." Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah engkau mendatanginya. Dan apabila terjadi wabah di suatu tempat dan engkau berada di dalamnya, maka janganlah engkau keluar darinya. Dan juga Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, la yuridu mumridun ala musih. Tidaklah digabungkan antara yang sakit dengan yang sehat. Lalu ini cara kita untuk terhindar dari wabah tersebut. Lalu cara fisik kita bagaimana? Apa yang harus dilakukan dengan fisik kita? Ataukah hanya sekedar berolahraga? Atau kemudian sekedar kita minum vitamin? Atau kita mencari sebab-sebab medis tanpa kita mencari sebab-sebab yang Allah ridhai dengan kita beribadah? Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Hakim, "Sani'ul ma'ruf taqi masari'us su' wal afat wal halakat." Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi pelakunya dari kematian yang buruk, penyakit, dan juga segala bencana. Dan orang-orang yang baik di dunianya, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang baik di dunia, mereka juga adalah orang-orang yang baik di akhiratnya nanti. Apa maksud hadis ini? Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, di antara obat yang paling baik dari segala penyakit yaitu perbuatan kebaikan, berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertobat. Ingatlah berapa banyak seseorang yang mereka bermuamalah sama Allah, beribadah kepada Allah, namun mereka mengukur dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang kecewa di saat masjid-masjid ditutup. Mereka baru tahu manfaatnya beribadah kepada Allah setelah mereka kehilangan semuanya. Berapa banyak di antara kita yang bermuamalah kepada Allah dengan cara kita menyamakan muamalah kita kepada manusia. Banyak di antara kita beribadah mengukur diri kita masing-masing. Sedangkan ibadah itu, bagaimana cara kita mengikuti aturan yang Allah buat, bukan sesuai dengan diri kita. Ingatlah ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, diri kita ini penuh dengan hawa nafsu. Seseorang ketika bermuamalah dengan Allah, mereka samakan bermuamalah dengan manusia, mereka akan mendapati kesalahan yang sangat banyak. Ketika mereka salah kepada manusia, mereka menyangka orang tersebut belum tentu memaafkannya. Namun ketika Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, ketika setiap hambanya bertobat, apapun kesalahannya, pasti Allah akan ampuni. Tentunya ini sebuah contoh yang sangat jauh berbeda antara kita bermuamalah kepada Allah dan kita bermuamalah kepada manusia. Maka ikuti aturan yang Allah buat. Kita diperintahkan untuk beribadah
bukan untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diperintahkan untuk beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau ingin membalas nikmat Allah, ketika engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya sama sekali. Maka carilah ridha Allah dalam ibadahmu, bukan dengan cara membalas nikmat Allah. Dan juga apa yang kita harus lakukan berikutnya dalam muamalah kita untuk menjauhi mara bahaya ini. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamul laili qurbatun ilallahi wa manhatun 'alal itsmi wa takfirul lisayyi'at wa mataradatun lidda'in anil jasad. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hendaklah kalian senantiasa melakukan salat malam, karena sesungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, penghalang dari perbuatan dosa, penghapus segala kesalahan, dan mengusir dari segala penyakit dari tubuh. Maka dengan salat malam kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan semakin memperhatikan kita dan menjauhkan kita dari sesuatu bala yang kita takutkan selama ini. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.